Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina bil iman wal islam wa hadana bi sunnati sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir, bil khusus jamaah Masjid Raudatul Muslimin yang dimuliakan Allah. Syukur dan alhamdulillah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Kita telah berada di malam ke-25 Ramadan. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan itu dan bertemu dengan akhir daripada Ramadan ini sehingga dapat melaksanakan segala aktivitas dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ibu bapak kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya kebagian judul tausiah peran ulama wal umara. Ulama wal umara. Peran. Ada keterkaitan bersinerginya dua kelompok masyarakat ini, yaitu al-ulama wal umara. Dalam sebuah hadis dari al-Imam al-Baihaqi rahimahullah, simfani minan nas, kata Rasulullah, ada dua golongan dari kalangan manusia, kalangan kita ini, iza saluha, apabila keduanya baik, saling mengisi, saling menjaga, saling menghormati, saling menunjang untuk menuju sebuah kebaikan, maka hasilnya ialah saluhan nas, manusia akan mendapatkan kebaikan darinya. Namun juga wa iza fasadan nas, apabila kedua kelompok ini rusak, maka manusia pun akan hancur karenanya. Apa itu, kata Rasulullah? Al-ulama'u wal umara, yaitulah para ulama dan umara. Pertanyaannya kemudian, siapakah ulama dan umara tersebut yang dikehendaki? Ulama tentu yang dikehendaki ialah al-alim bi'ilmiddin, bi'ulumiddin. Alim jamaknya ulama. Kalau selalunya kita menyebut ulama, ya, satu orang pun kita selalu mengatakan ulama, diambil dari segi ilmu pengetahuan yang banyak ia dapatkan atau yang ia ketahui, maka kita mengenalnya ulama, walaupun orangnya cuma sendiri. Kadangkala sebenarnya kalau bahasa Arabnya, kalau sendiri itu alim, jamaknya baru ulama, tapi dinisbahkan kepada ilmunya, maka orang alim sendiri ini kita sebut juga dia ulama. Atau bahasa Indonesianya lebih tepat kalangan ulama. Minal ulama artinya mereka dari kalangannya para ulama. Ulama yang dimaksud dalam agama ialah ulumuddin, orang yang banyak pengetahuannya tentang agama. Nah, ini disebut ulama. Atau di Indonesia mengenalnya adalah cendekiawan muslim. Nah, ini dia nih. Ini sudah di Indonesia kan, para cendekia para ahli. Tapi di situ dikhususkan muslim, maka kita mengenalnya cendekiawan muslim. Yang dulu pernah digagas oleh almarhum presiden ketiga kita,
Ya, presiden ketiga ya Bapak B.J. Habibie. Presiden ketiga ya, lupa pula nih. Soekarno, Soeharto, Habibie ketiga ya. Nah, itu dia. Cendekiawan Muslim. Nah, yang dimaksud ulama di sini adalah orang yang banyak pengetahuannya tentang ilmu agama. Jadi kalau alim dalam pengertian umum, apapun orang yang berilmu pengetahuan disebut dengan alim. Dia mengerti tentang ilmu konstruksi, ilmu perkebunan, ilmu teknologi, ilmu apa sajalah. Maka juga disebut alim sesungguhnya. Maka jamaknya juga ulama. Cuman tidak dikenal bahasa ini dengan yang dimaksud ialah ulama. Karena bila ulama, asumsi kita ialah orang yang banyak pengertiannya, banyak pengetahuannya tentang ilmu agama. Nah, sesuai dengan hadis ini juga, maka yang dimaksud al-ulama ialah orang yang pengetahuan agamanya itu adalah lebih banyak, walaupun juga mereka mengerti ilmu-ilmu selain daripada ilmu agama. Maka apabila ulama-ulama ini bersinergi, saling menguatkan antara umara ini siapa lagi? Umara ini adalah kalimat dari kata-kata amir, imam, pemimpin. Nah, kalau kita di Indonesia itu pemimpin tertingginya disebut dengan presiden. Di suatu tempat lagi kerajaan namanya raja, ada juga sultan, macam-macam. Ya, khalifah dalam Islam. Yang dimaksud ialah pemimpin dalam hal dunia pemerintahan atau memimpin suatu negara. Maka bisa jadi ulama plus menjadi pemimpin pemerintahan, juga tidak sedikit ulama-ulama yang plus mereka juga menjadi seorang raja atau menguasai sebuah kerajaan. Apapun semua itu namanya, jika kita ingin menjadikan yang kita ketahui ialah adalah bangsa Indonesia, maka umara ya umara, ulama ya ulama. Karena di Indonesia ulama ada yang jadi umara, tapi presentasinya berapa ya paling ya? Ya. Karena yang banyak ya umara saja, ya ulama dari zaman dulu begitu. Kerajaan-kerajaan seperti Indragiri Hilir, kita mengenal ada kerajaan Indragiri yang muftinya, ini ulamanya yang memberikan fatwa-fatwa agama di kerajaan Indragiri pada saat itu. Nah, yang kita kenal dengan Syekh Tuan Guru Sapat itu. Nah, berarti ada ulamanya, ada umaranya. Tapi juga ada umara sekaligus juga ulama. Jadi mereka adalah ulama terpilih menjadi pemimpin suatu negeri. Dan itu juga terjadi apalagi di dalam dunia Islam, tentu banyak yang dikenal dengan kata khalifah. Ala kulli hal, apapun semuanya itu, yang kita maksud adanya sinergi antara dua kelompok orang ini, yaitu ulama dan umara. Apabila baik maka baiklah umat ini, apabila rusak maka rusaklah umat ini pula. Oleh sebab itu, apakah dia adalah ulama ataukah dia umara? Ulama pemimpin agama, umara pemimpin suatu negeri, maka hendaknya saling bersinergi untuk menjadikan umat ini adalah umat terbaik. Lalu kemudian bagaimana mereka bisa saling bersinergi? Tidak lain jawabannya ialah jangan saling menyalahkan atau saling mencari sesuatu yang disebabkan ia kemudian menjauhi daripada kelompok tersebut. Umpamanya gara-gara ulama maka dia tidak mendapatkan sesuatu jabatan daripada umara. Wah, ini susah, ini ulama ini nanti tidak cocok dengan aturan yang kita buat, nanti menghalangi program yang kita jalankan. Maka akhirnya ulama ini disingkirkan. Di sisi lain juga demikian, ulama
karena ketidakkesesuaiannya dengan pemerintahan, dengan ulama, umara ini, maka umara ini pun dijauhi oleh umat. Biasanya ulama itu turunannya para ustadz, ya, para dai, para guru-guru pesantren. Nah, seperti itu, guru-guru mengaji. Dia punya murid, dia punya banyak pengikut. Nah, maka biasanya ucapannya ini manjur. Orang dalam memilih pemimpin itu kadang-kala pengikut-pengikut itu dia minta fatwa gurunya. Ya Pak Guru nih, kita tirip nih, kita milih 01, 02, 03 nih. Itu dia tuh. Karena peran ulama ini cukup gitu biasanya di lingkungan masyarakat kita. Nah, maka kalau sudah ulamanya berseberangan dengan umara, tidak ketemu, maka nanti yang hancur itu adalah umat. Oleh sebab itu, bagaimana ulama dan umara ini bersatu untuk memajukan umat. Jadi yang dicari adalah titik persamaannya, bukan hal yang dapat merenggangkan hubungan keduanya. Memang ada yang disebut dengan ulama usu. Di dalam agama dikenal seperti itu. Ulama usu itu ialah ulama yang hanya mengikuti apa kata umara. Nah, ulama usul itu seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan kehendak pemimpin negeri itu, maka ulama ini akan disingkirkan. Ulama ini akan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan kehendak pemimpin negerinya tuh. Nah, kadangkala inilah yang memunculkan. Jadi si umara ini ingin memuluskan suatu program yang kadangkala program ini kalau tidak dipatwakan dari kalangan ulama, maka pengikut atau jamaah atau umat atau masyarakatnya maka ragu untuk mengikutinya. Maka diperkuatlah dengan fatwa. Yang mengeluarkan fatwa ini siapa? Ulamanya. Nah, karena ulama ini harus mengikuti apa yang dikatakan oleh umaranya, kadangkala ulamanya mengikuti apa kehendak daripada umara tersebut. Nah, itu salah satu penyebab munculnya hadis-hadis palsu itu. Jadi kalau kita cari apa penyebab munculnya hadis-hadis palsu, itu salah satunya seperti itu. Jadi pemimpin suatu negeri ingin memuluskan suatu program yang hendak ia canangkan, supaya program itu bisa diterima oleh rakyatnya, bisa diterima dengan baik oleh masyarakatnya, maka harus ditopang oleh dalil-dalil. Dalil-dalil itu yang mengeluarkan siapa? Ulamanya. Nah, ulama ini kadangkala ketika tidak ditemukan hadis-hadisnya, maka si umara karang-karang aja lah. Yang penting itu dapat diterima oleh kalangan umat masyarakat rakyat kita, beres. Kata ulama, benar juga kalau begitu saya. Nah, ini yang bisa terjadi munculnya ulama usul. Ulama yang mengikuti apa kehendak umara, namun yang dimaksud ialah kehendak yang kadang berseberangan dengan norma-norma agama. Maka ingin saya garis bawahi di sini, tidak yang dimaksud ulama asal dekat dengan umara lalu ulama itu menjadi ulama usul, ulama dunia. Nanti dulu lihat bagaimana ia, apakah dia mampu mewarnai umara tersebut atau diakah yang diwarnai apa yang dikehendaki oleh umara tersebut. Kalau umara menghendaki apa kata dia, bisa jadi ulama ini adalah ulama dunia yang disebut ulama usul. Tapi jika ulama ini yang mampu mewarnai apa yang dikehendaki oleh pemimpin negeri, seperti yang kita kenal dengan Syekh Tuan Guru Sapat umpamanya, kalau kata beliau tidak, ya tidak. Tidak bisa dipaksakan kehendak programnya Raja Sultan Indragiri.
Nah, maka berarti ulama yang memiliki kedekatan dengan pemimpin negeri seperti ini tidak tergolong ulama dunia, berarti bukan ulama usu. Nah, saya kira bahasan kita dalam pertemuan ini cukup untuk membedakan mana yang dimaksud dengan ulama, mana umara, mana ulama dunia, ulama usu. Insya Allah lanjutannya nanti bagaimana mereka bisa bersinergi untuk mensejahterakan umat, bil khusus umat Islam yang tentunya kita bagian daripadanya. Saya kira ini saja pertemuan pertama ini. Mohon maaf kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.